Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Moga-moga teman-teman masa COVID ini masih tetap sehat walafiat bersama keluarga, ya. Oke, teman-teman, pertama sekali lagi Pak Susianto menyampaikan permohonan maaf karena jadwal yang masih berubah-ubah karena dipicu oleh perguruan tinggi lain yang diajar Pak Susianto sudah mulai memberikan jadwal, nah sehingga terjadi crash schedule. Nah, sehingga saya mohon pengertian teman-teman, tetapi tetap amanah untuk perkuliahan tetap kita jalankan meskipun sekarang masih belum tetap ya jadwalnya, nanti tetap kita komunikasikan lebih jauh ya. Oke, Mas Haidar, untuk kelas kita ini jumlahnya berapa? Untuk 20. semuanya 20, Pak. Oh, 20 ya. Oke, berarti ini sudah cukup representatif. Oke, kalau saya tidak salah ingat, minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang 4 kewenangan, 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi ya. Sudah ya? Oke, untuk perkuliahan PTUN yang tadi sore ada yang ikut? Ada yang ikut Tidak, tadi sore? Hah? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Soalnya tadi Masih kuliah PKPB. Oh, semua tidak ada yang ikut di kelas ini untuk PTUN? Belum, Pak. Belum, Oke, Pak. berarti nanti kita ganti untuk materi yang saya sampaikan tadi sore untuk PTUN ya. Iya, Pak. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang asas yang berlaku di peradilan Mahkamah Konstitusi ya. Kemarin materi kita tentang 4 kewenangan, masih ingat teman-teman semua? 4, salah satunya coba hari ini sebutkan apa kewenangan Mahkamah Konstitusi? Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Pak. Yang pertama. Oke, itu 1. Yang kedua, Fatin? Kewenangan yang kedua? Masih dicari, Mas Dodi? Mas Dodi, kewenangan Mahkamah Konstitusi apa yang kedua? Sebentar, Pak, tadi ke-mute tadi, bentar. Ya. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Oke, Indonesia Haidar. tahun 1945. Haidar, yang ketiga? Membubarkan partai politik. Memutus untuk Wah, membubarkan. sinyalnya enggak bagus nih. Oke. Yang keempat, Alfa? Yang keempat, Alfa atau siapa namanya? Ya. Langsung hilang ya. Bayu? Hadir, Pak. Ya. Apa, Mas, kewenangan yang keempat? Memutus sengketa hasil pemilu, Pak. Sudah tadi, Haidar tadi. Yang lain? Ini, apabila DPR melakukan sidang pidana paripurna, yang Presiden melakukan pelanggaran hukum, maka ini MK berhak untuk menguji kebenarannya, Pak. Oke, yang terakhir, Dela. Apa kewenangan yang terakhir? Belum ketemu? Oke, Rio. Memutus pembubaran partai politik, Pak. Oke, ya. Jadi itu diingat-ingat betul ya. Jadi 4 kewenangan itu yang menjadi domain dari Mahkamah Konstitusi ya.
karena itu dasar kita sebelum mempelajari lebih jauh tentang hukum acaranya. Oke, saya akan tampilkan materi kita yang kita bahas hari ini, yaitu tentang asas ya. Tentang asas di peradilan tata usaha negara. Oke, supaya besar ya. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman semua, di Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa asas yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi, yang sebagian itu sudah sering dibahas oleh di materi hukum yang lain. Nah, pertama, asas yang perlu diketahui, putusan di Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final. Final itu artinya apa? Kalau di peradilan umum yang lain itu putusan dari pengadilan negeri misalnya, putusan dari pengadilan agama misalnya, putusan dari peradilan tata usaha negara, itu masih ada upaya hukum, ya, masih ada upaya hukum. Upaya hukum pun juga masih dibagi dua. Bisa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, coba teman-teman sebutkan yang dimaksud upaya hukum biasa itu apa? Banding, Pak. Banding. Oke, yang lain. Rio. Apa? Upaya hukum yang lain itu apa? Kasasi, Pak. Kasasi. Oke, yang lain. Melinda. Melinda, upaya hukum lain apa? Perzet, Perset, oke. Yang lain, ada lagi? Upaya hukum yang lain? PK. Oke ya. Oke, jadi teman-teman harus bisa Upaya hukum yang kata orang lain. ya, oke. Jadi teman-teman harus bisa memisahkan jadi antara upaya hukum ya. Kalau di peradilan umum yang lain itu ada upaya hukum biasa, itu bisa verset, bisa banding, bisa kasasi, dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Nah, itu yang harus juga diingat-ingat oleh teman-teman. Nah, sedangkan di Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukum yang seperti kita sebutkan tadi. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final. Jadi yang pertama dan yang terakhir, ya, yang pertama dan yang terakhir. Jadi langsung harus dilaksanakan putusannya oleh pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Oke, jelas? Untuk asas yang pertama bisa dipahami? Oke, you understand? Oke, you understand what I mean, guys? Understand. Okay. Yes. Understand. Yes, Mister. yes. And number 2, asas praduga rehmatik. What is the meaning? Asas rehmatik. Jadi kalau saya bisa menyampaikan asas praduga rehmatik itu adalah bahwa putusan MK itu merupakan putusan akhir berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan dan tidak berlaku surut. Oke, ada kalimat ini yang lain sangat dipahami, tetapi ada kalimat yang terakhir tidak berlaku surut. Apa artinya? Artinya Tidak berlaku bagi permasalahan yang sebelumnya. bagi permasalahan yang dulu terjadi Adanya tidak berlaku bagi dipakai ulang. permasalahan yang terjadi sebelum Ya. hukum itu. Ya, oke. Sama. Oke, ya, yang saya menangkap teman-teman sudah mengerti tentang berlaku surut. Ada istilah lain itu adalah ada asas retroaktif. Ya, di Indonesia itu ada satu undang-undang yang berlaku retroaktif atau artinya berlaku surut. Undang-undang apa? Pernah diajarkan enggak oleh dosen-dosen yang lain menyebut tentang asas retroaktif atau ada undang-undang di Indonesia yang berlaku surut? Artinya apa berlaku surut?
Masih ingat enggak? Hak asasi manusia, Pak, di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Oke, ya, ada undang-undang tentang hak asasi manusia atau peradilan HAM. Itu diatur di dalam Undang-Undang 39 tahun 99, ya. Itu tentang pengadilan HAM. Di pengadilan HAM itu berlaku surut atau berlaku retroaktif. Jadi meskipun pelanggaran HAM terjadi sebelum undang-undang itu diundangkan, maka tetap bisa dilakukan penegakan HAM. Nah, itu yang membedakan. Nah, sedangkan di Mahkamah Konstitusi RI tidak berlaku itu. Jadi sejak diputuskan, ya itu sejak berlaku ke depan, tidak berlaku ke belakang. Oke, itu ya. Jelas? Clear and clean? Oke. Yang ketiga, ada asas namanya pembuktian bebas. Artinya adalah bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu berhak menentukan apa saja yang harus dibuktikan di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, beban pembuktian serta penilaian atas alat bukti berdasarkan keyakinannya. Artinya, untuk menentukan bukti-bukti, untuk mencari pembenaran, itu dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi itu di persidangan. Jadi untuk membuktikan fakta-fakta hukum yang benar itu dilakukan oleh majelis hakim MK. Artinya bahwa pembuktian bebas itu, MK itu boleh meminta beban pembuktian itu, misalnya ini, sengketa pemilu. Sengketa pemilu itu kan berarti sengketa hasil. Berarti kalau sengketa hasil, maka baik pihak pemohon ataupun termohon itu harus bisa membuktikan bahwa kalau pemohon menyampaikan misalnya jumlah suara yang harusnya masuk yang dia peroleh sekian puluh juta misalnya, atau 10 juta misalnya. Nah, berdasarkan keputusan KPU misalnya, ternyata yang diakui hanya 9 juta. Nah, masing-masing pihak ini hakim bisa memerintahkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Jadi itu yang dimaksud adalah pembuktian bebas. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Any question about it? Please your question. Okay, nothing? Mau bertanya? Ya, bertanya. Silakan. Dengan siapa? Dela Puspita. Dela Puspita Ya, Dela. bertanya. Ketika Suaranya seumpama putus-putus. terjadi, maaf Pak. Ya. Makanya kalau itu telah terbukti bahwasanya di kekeliruan atau kesalahan, contohnya seperti pilihan umum gitu. Nah, itu seperti sekarang ini antara Pak Jokowi Pak Prabowo, kemudian diketahui ternyata sudah hampir 1 tahun Pak Jokowi berjabat, terungkap bahwasanya kemarin ada kesalahan hitungan di pemilihannya itu. Lalu bagaimana membenarkan itu semua, maksudnya untuk masalah itu, karena sesungguhnya Pak Jokowi udah dilantik menjadi presiden. Apakah bisa kemudian Pak menggantikan Pak Jokowi seperti itu? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pemilu ya, sengketa hasil pemilu. Ketika terjadi sengketa hasil pemilu beberapa tahun yang lalu, atau ya hampir setahun yang lalu ya, Pilpres itu kan juga sudah terjadi sengketa dan sudah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh kubu Prabowo, ya kan? Nah, pada saat proses pembuktian pada waktu itu ternyata dimenangkan oleh
Jokowi ya, dimenangkan oleh Jokowi. Nah, tadi pertanyaan adalah kalau saat ini gitu ya, saat ini ditemukan ternyata terjadi salah hitung gitu. Maksudnya gitu atau hasilnya melebihi Jokowi gitu? Iya Pak, jadi kan Ya. ya kemarin saya minta kalau semuanya ternyata gugatannya Dewa itu emang benar bahwasanya ada kesalahan atau seperti kekeliruan dalam menghitung itu. Ya, karena pada waktu sidang yang terdahulu itu pihak Prabowo tidak bisa tetap berlaku. Nah, kecuali kalau misalnya sekarang ada novum atau bukti baru, ya bukti baru yang membuktikan ternyata jumlah suaranya Pak Prabowo lebih banyak misalkan gitu. Nah ya tetap itu harus kalau memang itu mau diperkarakan kembali ya harus mengajukan gugatan kembali. Tetapi kalau untuk saat ini Pak Prabowo harus mau menggantikan Jokowi kayaknya nggak mungkin karena Prabowo sekarang jadi menterinya Jokowi, ya. Jadi menterinya Jokowi kayaknya kalau dia mau mengajukan gugatan kayaknya enggak deh. Kayaknya dia sudah cukup nyaman dengan menjadi menteri pertahanan. Kira-kira gitu. Jadi kecil kemungkinan akan diajukan gugatan lagi karena Pak Prabowo sudah diberi tempat jabatan di kementerian. Kira-kira gitu, Del. Baik Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, oke. Mau tanya, Pak. Have another question? Oke. Abdul Muhyiddin. Coba saya pengen lihat wajahnya. Mati lampu, Muhyiddin. Pak. Sini, Pak. Mati Iya, lampu. jadi nggak kelihatan juga, Pak. Ini pakai senter. Ini pakai. Oke, enggak apa-apa. Silakan Mas Muhyiddin. Ini kan tadi kan salah satu asas MK itu kan putusannya bersifat final. Tadi Bapak menerangkan tentang bahwa ketika menemukan bukti baru maka diajukan kembali. Jadi masih bingung yang dimaksud putusan final itu bagaimana, sedangkan masih mau diajukan lagi. Oh, beda. Konotasinya beda. Kalau final itu adalah bahwa putusan itu tidak ada upaya hukum lagi. Maksudnya ada upaya hukum ke atas. Mau banding, mau kasasi itu kan berarti tingkatannya lebih-lebih ke atas, ya. Atau banding, kasasi atau PK gitu. Nah, tapi kalau yang MK itu ya putusan akhir, sudah nggak ada banding, nggak ada kasasi, nggak ada PK karena kedudukannya MK tertinggi. Gitu. Gitu Muhyiddin. Bisa dimengerti? Halo? Oke. Oke, have another question. Mr. and Mrs. Silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di asas berikutnya, yaitu asas keaktifan hakim Mahkamah Konstitusi. Maksudnya adalah bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu aktif dalam melakukan penelusuran dan eksplorasi untuk mendapatkan kebenaran melalui alat bukti yang ada. Jadi apapun hakim Mahkamah Konstitusi itu berperan aktif, ya, berperan aktif untuk mencari bukti, ya, bagaimana untuk meyakinkan majelis hakim itu untuk mengambil keputusan itu hakim di Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan ya untuk melakukan pembuktian itu. Jadi boleh melakukan penelusuran, mengeksplor lebih jauh untuk mendapatkan kebenaran dari alat bukti yang ada. Jadi aktif gitu ya. Nah itu MK. Jadi kalau misalnya ada bukti yang kurang, pasti majelis hakim di MK itu mempertanyakan bukti ini ada enggak? Nah, bukti ini ada enggak? Nah, jadi itu majelis hakim di MK punya kewenangan itu. Ini sangat berbeda kalau di PT UN, ya, di PT UN.
Maksud saya kalau di PT UN itu keaktifannya sama, ya. Keaktifan hakim itu antara PT UN dan MK itu sama, hanya bedanya kalau di PT UN itu hakim PT Tun itu aktif itu sejak awal. Jadi sebelum persidangan dimulai, ya, sebelum persidangan dimulai, hakim di PT UN itu akan meneliti, ya, apakah gugatan itu sudah benar. Misalnya, mulai dari gugatan itu dilihat dari titel suratnya, model gugatannya, siapa subjeknya, siapa objeknya, apa pokok perkaranya, apa petitumnya, itu oleh majelis PT UN itu diperiksa lebih awal. Jadi sebelum persidangan itu sudah diperiksa. Nah, namanya itu adalah dismissal proses atau pemeriksaan pendahuluan. Itu kalau di PT UN. Nah, sedangkan kalau di MK, keaktifan hakim MK itu adalah dalam rangka untuk menelusuri bukti-bukti yang ada, ya, yang ada. Jadi itu yang membedakan antara keaktifan hakim MK dengan keaktifan hakim di PT UN. Nah, kalau di peradilan umum yang lain, hakim itu bersifat pasif, ya, bersifat pasif. Misalnya acara perdata itu hakim pasif, ya. Jadi hakim itu hanya menyidangkan aja, ya, tapi tidak tidak menelusuri, tidak mengeksplor, nah itu tidak, ya. Itu bedanya. Oke, di asas ini ada yang bertanya. Saya yakin pasti ada pertanyaan dari teman-teman untuk soalnya ini menyangkut perbedaan keaktifan hakim baik di MK, di PT UN maupun di peradilan umum yang lain, termasuk hukum acara perdata. Oke. Ini Pak, saya izin. Yes, silakan. Itu saya pernah baca di sebuah jurnal mengenai dominus litis ini, mengenai tentang asas keaktifan hakim itu mengimbangi kedudukan para pihak yang melakukan itu, Pak. Itu maksudnya gimana? Ya, artinya itu sama, ya. Jadi pembuktian bebas. Jadi kan pihak prinsipal itu pemohon ataupun termohon itu kan pasti berusaha untuk membuktikan dalil-dalilnya benar, kan gitu kan. Nah, MK ketika mau mengambil putusan di dalam musyawarah MK itu juga sama, dia berhak menelusuri apakah bukti yang diajukan pemohon atau termohon itu benar. Jadi untuk meyakinkan majelis itu mengambil keputusan, kedudukannya ya hampir sama. Kalau di peradilan perdata kan enggak. Hakim hanya bertanya-tanya doang, tetapi dia tidak berusaha menelusuri atau mengeksplor, ya, mengklarifikasi sampai sejauh di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang menjadi perbedaan. Kira-kira gitu, Kak Ria. Ya, jadi hampir sama, ya, hampir sama. Tadi disebutkan apa istilahnya, Kak Ria? Ini dominus litis. Oke, ya, itu mungkin buat teman-teman yang lain bisa menjadi tambahan, ya, tambahan istilah terkait dengan yang dipertanyakan oleh Kak Ria. Oke, have another question. Karena kita mau mempelajari hukum acara yang harus dipahami betul, jangan sampai terjadi miss, ya, terjadi miss itu kita salah persepsi, itu asas ini harus clear dulu. Setelah kita kemarin membahas domainnya, kewenangannya, sekarang kita membahas asasnya dulu, ya, asasnya dulu. Jadi harus clear. Kalau ada yang tidak ngerti, misalnya ini karena sistemnya daring, online, sinyalnya tidak bagus, terputus-putus, silakan ditanyakan kembali. Kalau misalkan suaranya tidak jelas, silakan di chat di daring kita ini. Silakan di chat, nanti saya bisa baca untuk pertanyaan apa yang nggak jelas, nanti bisa kita diskusikan lagi. Oke, have another question. Saya, Master. Pak, Yes. Tentang pembubaran sengketa partai itu, apakah MK-nya sendiri yang menelusuri tentang suatu partai yang melenceng, atau ada laporan dari pihak kayak masyarakat atau DPR gitu, Pak? Ada laporan dari masyarakat, ya, ada laporan dari masyarakat atau mungkin pemerintah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya kasus Butaher, ya, yang kemarin, ya, HTI misalnya.
Nah, HTI itu kan juga yang mengajukan siapa itu? Pemerintah kan? Ya. Nah, jadi harus ada pihak lain. Tapi bisa juga dari pihak internal partai juga bisa. Misalnya terjadi di internal partai ada dua kubu, kemudian salah satu kubu mengusulkan supaya partai ini misalnya kayak partai Hizbut Tahrir Indonesia misalkan gitu, ada lagi Hizbut Tahrir Indonesia Perjuangan misalkan gitu. Ya bisa jadi kan ada satu partai kemudian pengen diakui partainya untuk mengusulkan supaya yang lawannya ini dibubarkan gitu, bisa jadi gitu. Oh, Pak, mau tanya lagi, yang tentang kasus baru ini yang pencetakan uang, saya lupa namanya, Rahayu, itu juga termasuk dalam jenis partai atau hanya dalam organisasi sekitar kabupaten gitu, Pak? Yang tentang partai yang mencetak uang palsu, mencetak uang khusus ke kecamatannya sendiri itu. Kayaknya bukan domainnya Mahkamah Konstitusi deh. Kalau cetak uang itu lebih ke mengarah ke pidana umum deh. Ya, masuk ke pidana umum. Tapi kalau itu masuk partai politik. Nah, kalau partai politik pasti partai itu terdaftar di dalam Kementerian Hukum dan HAM atau terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Dilihat aja penggandaan uang itu masuk nggak di daftarnya di Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM. Kalau nggak ada ya berarti itu ya anggap aja aliran sesat ya. Oke. Ya, yang lain. Saya, Pak. Ya. Tadi tentang peradilan PT UN kan hakim itu juga berperan sejak awal, keaktifan hakim berperan sejak awal sebelum persidangan. Berarti hakimnya itu juga berperan kepada memiliki hak untuk mengatur hukum material bagi penggugatnya, Pak, bagi peserta persidangannya. Enggak, hakim itu hanya mengklarifikasi, ya, mengklarifikasi. Jadi misalnya di dalam gugatan itu dasar hukum yang dipakai salah misalnya. Ya, misalnya ada peraturan yang sebenarnya tidak relevan gitu. Itu bisa juga dipertanyakan oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim itu ini belum masuk ruang sidang loh ya. Jadi yang di PT UN ini belum masuk ruang sidang. Biasanya ada pemeriksaan persiapan atau dismissal proses itu ada ruangan khusus. Ada ruangan khusus. Jadi para pihak dipanggil, ya, pemohon maupun termohon, penggugat maupun tergugat, itu dipanggil dalam satu ruangan, kemudian ditanya-tanya gitu. Ditanya, ini gugatannya maksudnya apa? Gitu kan. Benar nggak ini yang misalkan keputusan yang mengeluarkan itu keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan tentang yayasan tertentu misalnya. Nah, karena ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang dirugikan di dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nah, ternyata yang digugat itu di PT UN itu bukan Kementerian Hukum dan HAM, misalnya loh ya. Yang ternyata yang digugat Kementerian Hukum Dalam Negeri misalkan, Kemendagri misalkan yang digugat. Nah, ini kan salah alamat. Nah, majelis hakim bisa bertanya, loh ini keputusannya mana? Loh, ini yang mengeluarkan Kementerian Hukum dan HAM kok kenapa digugatannya ini yang digugat kok Kemendagri? Nah, itu boleh. Ya, boleh. Jadi termasuk menyarankan itu boleh. Jadi memang tujuannya kalau gugatan itu supaya dilakukan perbaikan. Diperbolehkan. Jadi itu. Jadi keaktifan di PT UN itu sejak awal sebelum sidang hakim PT UN punya peran aktif gitu. Gitu. Siapa Mbak namanya? Dina. Nggih, Arini. Ya, oke, Arini. Oke, yang lain silakan kalau mau bertanya. Enggak apa-apa. Saya, Pak. Siapa? Miftahur Rahmah. Ya, silakan Mbak Rahma. Gini, Pak, kan Mahkamah Konstitusi sama PT UN ini sama-sama hukum acara. Yang saya tanyakan mengenai asas keaktifan hakim tadi, kenapa ada perbedaan antara kebijakannya, kayak kekuasaannya. PT UN itu aktifnya dari awal, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya aktif ketika pembuktian. Apakah memang itu
untuk Mahkamah Konstitusi secara khusus itu mengatur tentang hanya pembuktian saja atau bagaimana Pak? Sementara untuk sifatnya Mahkamah Konstitusi itu kan putusannya sifatnya final, sedangkan PT UN tidak, mahkamah yang lain tidak. Gitu. Mahkamah yang lain itu maksudnya? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung? Ya kan. Mahkamah Agung final apa enggak? Putusan mahkamah yang enggak, ya saya koreksi aja ya. Saya koreksi pertanyaannya kurang tepat. Jadi tadi yang dipertanyakan di awal, kenapa kok kalau Hakim MK itu keaktifannya pada saat pemeriksaan penelusuran alat bukti, sedangkan di PT UN kok mulai sejak awal? Memang undang-undangnya mengatur begitu. Memang sudah diatur di dalam undang-undang. Kalau di undang-undang MK ya diatur di Undang-Undang 24 2003 dan perubahannya. Kalau di PT UN ya diatur di Undang-Undang 586, Undang-Undang 5 2004 sampai Undang-Undang 51 2009. Jadi memang diatur di dalam undang-undang. Gitu Mbak Rahma. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi perbedaan itu bukan karena mau gue atau mau lu, bukan ya, tapi memang diatur di dalam undang-undang. Oke? Oke, yang lain silakan. Saya senang kalau teman-teman bisa aktif dalam sesi tanya jawab ini. Itu yang malah saya suka. Saya izin tanya Pak. Ya, silakan dengan Mbak siapa? Ni. Oke, silakan Mbak Ni. Ya. Silakan, Mbak. Apakah asas keaktifan dari hakim ini hanya dari segi dalam hal menelusuri kebenaran bukti itu saja? Apakahnya dalam hal itu saja, Pak? Apa ada yang lain? Oke. Coba dicermati lagi. Hakim MK dalam melakukan Hakim MK aktif dalam melakukan penelusuran dan eksplorasi untuk mendapatkan kebenaran melalui alat bukti yang ada. Contoh misalnya, Hakim MK ketika ada pemohon mendalilkan tentang suatu undang-undang, ya, tentang suatu undang-undang. Ternyata dalil yang dipakai oleh pemohon ini undang-undang itu sudah out of date, sudah kadaluarsa. Hakim MK boleh menelusuri, benar nggak undang-undang ini masih aktif apa enggak ini, gitu loh. Kan ditelusuri itu sama Hakim MK. Nanti pasti disampaikan oleh Hakim MK bahwa saudara termohon, undang-undang yang menjadi dalil Anda ini sudah out of date, sudah dicabut, ini sudah nggak berlaku. Yang berlaku adalah undang-undang ini. Itu hanya salah satu contoh, ya, hanya salah satu contoh. Dan bisa banyak sih. Sebenarnya kalau tidak dalam masa COVID gini, saya pengen ngajak teman-teman mahasiswa untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, tetapi maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai, ya. Jadi itu. Masuk, Pak. Kenapa? Setelah masuk nanti biar tahu di MK gitu, Pak. Ya, berdoa aja semoga pandemi ini cepat berlalu, badai cepat berlalu ya. Tapi kayaknya pandemi ini masih bertahan lama dan sampai saat ini malah justru di Jakarta ditetapkan PSBB. Ya. Artinya pembatasan skala